Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala rasulina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib senantiasa berwasiat kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ketakwaan yang bukan hanya kita letakkan di pojok-pojok masjid saja. Ketakwaan yang bukan hanya kita bawa di dalam majelis-majelis ilmu saja, melainkan ketakwaan yang kita implementasikan dalam seluruh kehidupan kita. Baik itu kita di dalam masjid, kita di rumah, di pasar-pasar, dimanapun kita berada. Dalam sebuah hadis dari Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan buruk kalian, perbuatan-perbuatan jahat kalian, perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada diri kita semuanya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menutupi perbuatan-perbuatan yang buruk. Serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul untuk apa kita diciptakan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ketundukan alam semesta terhadap manusia diceritakan langsung oleh sang pemilik alam, Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih innallaha bin nasi laraufur rahim. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya.
dan yang menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surah Al-Hajj ayat 65. Sakhar pada ayat tersebut artinya adalah menundukkan. Muhammad Yunus mengartikan sakhara dengan memaksa kerja tanpa upah. Dari beberapa pengertian tersebut, setidaknya mengandung satu pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan potensi melebihi potensi yang dimiliki makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, mereka takluk, mereka kalah, mereka menyerah, dan mereka hormat kepada manusia. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia di atas yang lain. Hal ini juga disebutkan dalam Quran Surah At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, banyak yang berpendapat bahwa kelebihan manusia di atas makhluk lainnya adalah karena potensi akal dan berpikir. Bahkan Allah sendiri telah menobatkan manusia menjadi khalifatul ard, khalifah di bumi, pemimpin di bumi. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Berbeda dengan pendapat para sufi, maka mereka berpendapat yang menjadi titik unggul manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya adalah yang pertama, menurut Ibnu Arabi, adanya kesempurnaan manusia sebagai lokus penampakan nama-nama ataupun asma-asma dan sifat-sifat Allah. Manusia disebutkan sebagai ciptaan terbaik, sebagaimana ditegaskan dalam surah Shad ayat 75. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Quran Surah Shad ayat 75. Kalimat kuciptakan dengan kedua tanganku dalam ayat tersebut menunjukkan betapa istimewanya manusia. Dalam diri manusia terdapat pantulan semua asma Allah, sedangkan makhluk lainnya hanya sebagian saja. Yang kedua adalah Sayyid Husin Nasr menyebutkan manusia sebagai satu-satunya makhluk temorfosis atau makhluk eksistensialis yang dapat naik turun martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan pendapat tersebut, Al-Jalili melihat manusia sebagai makhluk paripurna atau insanul kamil. Manusia paripurna inilah yang disebut dengan khalifah yang sesungguhnya. Bahkan menurut Ibnu Arabi, manusia tidak sampai pada derajat kesempurnaan adalah binatang yang menyerupai manusia dan tidak layak menyandang predikat khalifah di muka bumi ini. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, penjelasan tersebut menjadi motivasi penting bagi manusia agar senantiasa menyadari akan kesempurnaan dirinya, mengembangkan dan memelihara agar kelak kembali kepada berada dalam kondisi sebagaimana awal penciptaannya. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyebutkan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang dapat menjalankan apa-apa yang menjadi tujuan ia diciptakan.
Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Konsep manusia terbaik dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, wa khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata, orang beriman itu bersikap ramah, dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka di akhir khutbah pada kesempatan kali ini, khatib mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita selalu berusaha untuk menjadikan diri ini tetap istimewa sebagaimana awal penciptaan, dan menjadikannya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain serta seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.